halangannya orang belajar itu ada dua yang menjadi halangan. Pertama, bosan. Jadi orang belajar itu penyakitnya adalah bosan. Bosan itu biasanya menjangkiti orang yang sudah mulai banyak tahu atau memiliki kecenderungan sudah pintar. Itu biasanya dijangkiti rasa bosan. Apalagi kalau dia itu sudah tuntas, kemudian materinya ngulang, kuwi meneh gitu ya. Misalkan minggu kemarin sama Ustadz A disampaikan materi tentang ini ya, rukun iman kepada malaikat, diceritakan tentang sifat-sifat malaikat. Kok minggu ini ketemu Ustadz lagi, kebetulan materinya kok beririsan. Ya podo karo minggu ini. Nah itu ada kebosanan secuh. Nah itu sudah diakui oleh para ulama dahulu, bosan ya. Di pondok juga begitu. Kemudian penyakit atau tantangan orang belajar itu yang kedua yaitu futur. Ya, yang futur itu apa? Hilang semangat, lesu. Nah, kalau lagi lesu, ya yang biasanya mau berangkat ngaji kemudian enggak berangkat. Yang biasanya mau baca buku kemudian enggak baca buku. Kami pribadi itu kalau lagi futur gitu ya, lagi yang turun, lagi hilang semangat itu bisa itu sehari tidak menyentuh buku gitu. Dan itu sebenarnya pantangan ya, guru atau pengajar, pendidik dalam kategori apapun kok sehari tidak memegang buku, tidak membuka, tidak membaca. Itu sebenarnya itu musibah gitu ya, musibah. Tapi yang namanya foto ya kepiye meneh gitu ya. Paling-paling sing dicekel HP terus. Tani turu HP. Nanteni bojone rampung masak HP. Nenggone anake HP. Siang HP. Kerja saja kadang disambi HP-an. Bahkan sekarang mendengarkan khutbah saja sambil HP ya Pak, anak-anak kita itu. Jadi yang di dalam tidur, yang di luar ngegame. Jadi khutbah itu jangan. Kalau saya khutbah itu seringkali menegur jamaah itu. Mas-mas yang di luar ngobrolnya dihentikan mas. Kalau lagi khutbah kok berbicara, itu fadilah Jumatnya gugur. Nah, bapak-bapak yang di dalam, ayo Pak, kepalanya diangkat Pak. Seminggu sekali nih Pak. Khotbah saya itu nggak sampai 10 menit, paling-paling 7 menit, 8 menit. Habis itu doa kemudian sholat. Monggo diangkat ngatuke. Nah itu seringkali saya negur. Bahkan pernah dialog saya ngajak ngomong santri. Sehingga itu menjadi, itu dulu Nabi begitu kalau khotbah itu ada dialog dengan jamaah itu biasa. Menegur jamaah biasa. Bahkan ada orang baru masuk masjid, ternyata tidak sholat tahiyatul masjid, ditegur sama Nabi ya. As-shalaita rak'atain. Apakah kamu sudah sholat 2 rakaat? Orang itu menjawab belum mengerjakan. Maka Nabi kemudian suruh sholli wa khaffif fihi ma. Sholat ringankan 2 rakaatnya karena sedang khutbah. Jadi ada dialog tidak apa-apa. Cuma masyarakat kita ini kurang familiar dengan itu, sehingga kalau terjadi begitu, wah khotbah ini rasa ini. Sebenarnya kita saja yang tidak terbiasa. Ya, biasanya khotib juga teks ya, jadi baca sehingga tidak bisa interaksi. Bahkan saya pernah ikut sholat Jumat di satu masjid. Kebetulan khotibnya kakak ipar saya. Saya datang terlambat, datanya sudah selesai adzan, sehingga saya tahiyatul masjid dulu. Saya duduknya di depan agak kanan mimbar. Selesai Jumatan, ketemu di rumah, sampai ini Jumatan nanti. Lho nang masjid Mas. Wah aku ora weruh. Lho nang arepe sampai namun salat tahiyatul masjid jenengan maca khotbah. Jadi khotibnya itu enggak ngerti apa wong.
sholat nang karep itu, karena ya wajahnya itu keteks terus. Nah, terus kakak ibu saya itu bilang, aku mau fokus maca kok, aku nak dulu jamaah buyar aku hilang, khotbah hilang, jadi grogi itu. Oh ya sih, ya karena memang di kampung ya di gunung itu lah kan, pelosok ya, begitulah kondisinya gitu. Lanjutkan. Kemudian walikulli wahidin minhum maqamun ma'lum, dan dari masing-masing mereka itu ada kedudukan yang telah ditentukan. Jadi malaikat itu sudah memiliki tugas. Maka dalam beberapa definisi malaikat itu maknanya secara bahasa itulah utusan yang diutus untuk tugas khusus, itu namanya malaikat. Malaikat itu berasal dari kata malakun. Malakun itu sebenarnya dari kata maklakun. Ya alika ya laku, tetapi kemudian hamzah yang di tengah itu di mahdhuf, ya hudifatil hamzatu, kemudian maklaku menjadi malakun. Alika ya laku artinya utusan yang diberi tugas khusus. Maka malaikat itu adalah utusan Allah yang sudah ada tugas-tugasnya tertentu. Sehingga seringkali di dalam ayat-ayat ataupun hadis itu malaikat itu tidak disebut namanya, tetapi disebut tugasnya. Contohnya adalah tentang malaikat pencatat amal. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang itu, tidaklah dia itu mengucapkan satu ucapan kecuali bersamanya itu ada raqib atid. Itu raqib atid itu bukan nama malaikat. Raqib atid itu adalah sifat daripada malaikat atau tugas daripada malaikat, yang mana bersama setiap orang itu ada raqib, ada malaikat yang selalu menemani. Atid, malaikat yang selalu hadir, tidak pernah absen mengikuti orang tersebut. Nah, untungnya kita nggak lihat malaikat yang ikuti kita itu. Kalau kita bisa lihat itu orang tenang urip niku. Orang tenang arah maksen bincang kalau malaikat. Wah, jadi nggak nikmat itu. Untungnya kita nggak lihat. Kalau lihat, waduh, sengsara. Misalkan CCTV-nya Gusti Allah itu ngintai terus ya, ngikuti terus kayak drone itu, stres kita itu. Untungnya kita nggak lihat itu, malaikat nggak lihat, sehingga ya masih bisa menikmati, ya menikmati apapun gitu ya, gojek, main-main gitu. Di pondok kan tugas ustadz itu mengawasi santri, tapi kalau santri itu diawasi terus, stres itu Pak, stres itu. Justru ketika diawasi terus itu anak itu akan tidak betah dan merasa tidak leluasa. Nah, orang tua maunya anaknya jangan sampai lepas pengawasan. Anak tak awasi terus, hutannya stres bu. Ya beri kesempatan untuk rodo minggu-minggu sidik, apa nakal-nakal sidik. Kadang-kadang orang tua tuh kaget dilakoni. Iki putrane kok boten tentang asrama, boten tentang pondok, boten tentang kelas. Apa pulang? Boten tadi tidak pulang nih. Selang setengah jam ternyata sampai rumah. Sampai di asrama. Ini bagaimana tuh anak bisa pulang tanpa sepengetahuan ustadznya? Lah mau ustadznya kok privati mendelik terus. Ya orang mungkin ya ada tidur, ada istirahat. Anak-anak juga kadang-kadang ngelimpe gitu ya, ngelik-ngelik dan sebagainya. Kalau yang sudah biasa mondok sih ya biasa-biasa saja. Bahkan kalau orang tuanya mondok itu insya Allah ya tahu jenenge bolos gitu. Kalau santri belum pernah bolos sih koyone ya urung santri ya. Kayak gitu. Radit pengalaman lompat pagar gitu ya. Kemudian faminhum hamalatul arsy, di antara mereka ada yang bertugas untuk mengangkat arsy. Jadi malaikat itu memiliki tugas-tugas yang telah ditentukan. Di antaranya ada yang memikul arsy.
Yang jumlahnya ada berapa? 8 ya. Ada 8 malaikat yang memikul arsy Allah. Wa minhum safaratun, di antara malaikat itu ada yang menjadi utusan-utusan Allah. Ka Jibril wa Mikail, seperti Jibril dan Mikail. Jadi Allah itu memiliki malaikat yang tugasnya khusus sebagai utusan. Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Mikail tugasnya adalah mengatur hujan. Nah, ini tadi dikasih hujan setelah Isya, ini gaweane malaikat Mikail. Jibril itu dengan membawa wahyu menghidupkan jiwa-jiwa manusia sehingga beriman kepada Allah. Mikail dengan membawa hujan menghidupkan bumi yang gersang. Sehingga dua malaikat ini adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hadis yang menjelaskan ini. Dan juga ayat juga menyebutkan nama Jibril dan Mikail. Bahkan beberapa doa itu juga disebut ya, Robert Jibrila wa Mikail. Nah, atau ada yang pakai jamak ya, Robert Jibril, Tuhannya Jibril dan Tuhannya Mikail. Terus wa minhum hafadzutun, di antara mereka itu ada yang tugasnya adalah menjaga, ya, menjaga atau mengamati, mengawasi. Malaikat yang menjaga atau mengawasi dan mengamati. Ya, tadi yang disebutkan dalam ayat itu sifatnya, yaitu raqibun aidiyun. Ya, tugasnya itu raqib, selalu mendampingi, ikut terus, ya, mengawasi terus. Aidid itu selalu hadir, tidak pernah absen. Wa minhum katabatun, dan di antara mereka juga tugasnya itu mencatat amal perbuatan manusia. Boleh nggak kita nyebut malaikat pencatat sebagai raqib atid? Ya, wallahu a'lam gitu ya. Kalau secara penamaan memang itu bukan nama malaikat. Ya, itu yang saya ketahui. Tapi kalau sekedar menyebut raqib atid itu sebagai upaya memudahkan bahwa kita itu diawasi oleh malaikat yang mencatat amal perbuatan kita, ya, raqibun atid, ya, saya kira tidak apa-apa ya, tidak perlu terlalu kaku gitu. Sama juga dengan penyebutan Israil gitu ya. Israil itu tidak ada dalam Quran, tidak di hadis yang sahih. Jadi Israil ini berasal dari riwayat-riwayat Israiliyat, riwayat-riwayat yang dinukil dari orang-orang Bani Israil. Nah, gitu. Kalau nama bakunya dalam Al-Quran cuma disebut malakul mauti, atau dalam hadis itu malakul maut, malaikat maut, gitu aja. Lalu boleh nggak kita kalau menyebut dengan Israil? Ya, saya pribadi itu nggak mau terlalu kaku gitu ya. Wong itu sudah familiar, sudah mabuk ketika disebut Israil, ya maksudnya malaikat maut gitu ya. Nah, kalau ternyata kok itu keliru, ya mungkin besok malaikat maut yang marah sama kita ya. Oh, nyebut-nyebut udah jeneng gua. Nah, gitu. Misalkan saya namanya Heri Sunaryo, aku dipanggil Heri Suparso gitu kan ya. Wah, ngarang-ngarang gitu. Dulu pernah Pak Sunaryo, ini aku tahu lah kata sini. Yang jadi kepala MAN nih. Oh, Pak Sunaryo, iya aslinya Marden, tapi lenggahnya saat kita baca gitu. Apa sih? Ya, yang di Kutaringin itu. Nah, itu kan namanya tuh Haji Sunaryo gitu ya, Haji Sunaryo. Satu ketika ngisi di pondok, pembawa acaranya santri. Tulisan di teksnya itu disingkat H. Sunaryo gitu kan, Haji Sunaryo. Nah, itu ketika manggil kepada pemateri utama yang kami hormati, Heri Sunaryo. Jadi lu kok tadi Heri Sunaryo gitu. Padahal itu Haji Sunaryo. Saya yang lari pertama kali, tapi bukan naik panggung, saya lari ngejar si pembawa acara. Ngawur dong, itu Haji Sunaryo, itu Heri Sunaryo. Karena H. Sunaryo, MSI ya. Nah, itu pentingnya ya,
briefing apa ya dijelaskan. H itu singkatan haji bukan heri. Ya karena saya H Sunario juga tapi bukan haji ya tapi heri Sunario. Nah itu waktu wisuda lagi dari ditonton wali semuanya gitu, wah gayeng banget ini. Karena anak kan familiarnya sama Heri bukan sama Pak Sunario. Kita lanjutkan. Wala yajuzu lana an nasifa al malaikata illa bima warada anis syara'. Dan tidak boleh bagi kita mensifati malaikat illa kecuali bima warada anis syara', kecuali dengan yang datang dari syariat. Nah maka tadi muncul itu ya, nama Israel itu bukan dari hadis, bukan dari Al-Quran, sehingga memang dalam literatur tarjih tidak pernah menggunakan nama Israel. Sama juga dengan nama Raqib Atid. Ini kan gak disebutkan di sini. Hanya disebutkan tugasnya itu hafadzatun, katabatun gitu kan. Malaikat itu bertugas untuk mengawasi, mencatat. Tapi kalau yang jelas ada nama-namanya, Ka Jibril, wa Mikail, nah itu jelas ada dalilnya, disebutkan langsung namanya Jibril, Mikail. Termasuk juga ada malaikat Malik penjaga neraka, itu disebutkan memang ada hadisnya. Nah, Ridwan saya kok belum ketemu, coba besok tak cari. Ridwan, ini malaikat Ridwan. Kalau yang Malik itu memang ada hadisnya, itu hadis dari Samurah. Samurah itu menyebutkan, jadi ketika hadir Jibril itu memperkenalkan diri, ini aku Jibril dan ini adalah Mikail yang juga utusan, dan itu adalah Malik si penjaga neraka gitu. Tapi kalau Ridwan waktu itu absen itu, tidak ikut itu. Coba nanti saya cari, wallahualam ya, itu apakah Ridwan itu ada dalilnya atau tidak. Tadi peringatan ya, perhatian, lam yutalibnallahu, Allah tidak menuntut kita di anak lama mahiyatal malaikati, untuk mengerti, mengetahui tentang hakikat malaikat. Bal amarona bil imani biwujudihim, akan tetapi Allah memerintahkan kita untuk beriman dengan kenyataan, kewujudan, keberadaan malaikat. Jadi tentang hakikat malaikat di koyo ngopo kepriwe itu bukan menjadi tugas kita. Jenenge sopo, tugasnya opo, itu tidak harus. Yang menjadi kewajiban kita, tugas kita itu adalah beriman tentang adanya malaikat. Para ulama menjelaskan bahwa iman kepada malaikat ini ada dua tingkatan. Satu, keimanan secara global. Keimanan secara global itu adalah mengimani malaikat secara umum, bahwa malaikat itu benar adanya, betul-betul ada, dan merupakan ciptaan Allah yang diberi tugas-tugas khusus. Nah, kemudian ada yang beriman secara tafsili, secara terperinci. Nah, kalau yang global ini apa pokoknya, aku pokoknya yakin percaya nek donya iki ana sing diarani malaikat itu ciptaane makhluke Gusti Allah. Terus kalau terperinci, nah itu ada malaikat yang diberi tugas-tugas khusus yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis. Nah, yang terperinci ini juga terbagi menjadi dua. Terperinci yang sudah disebutkan langsung, misalkan namanya Jibril, Mikail, kemudian Malik, terus Israfil juga disebutkan. Nah, itu disebutkan langsung nama-namanya. Mungkar dan Nakir itu juga disebutkan yang di alam kubur itu ya. Malaikat apa lagi? Nah, saya ingat itu dalilnya jelas, saya pernah baca hadisnya.
Nah, tapi ada yang tidak disebutkan. Yang tidak disebutkan kita tetap beriman, tetapi secara globalan, gitu ya. Malaikat yang menjaga arsy Allah ya nggak disebutkan namanya apa, bentuknya kayak apa juga nggak disebutkan, hanya disebutkan jumlahnya 8. Nah, seperti itu. Kemudian waqad ra'ahumul anbiya'u fi surati basaliyatin wa ghairiha. Adapun para nabi, mereka pernah melihat malaikat itu dalam wujud manusia atau dalam wujud yang selain manusia. Ya, di antara malaikat itu ada yang ketika menjumpai para nabi itu menjelma dalam wujud manusia. Seperti hadis tentang rukun Islam, iman, ihsan dan tanda-tanda kiamat. Jibril datang dalam bentuk seorang laki-laki. Ittala'a alaina rajulun syadidu sawadis sya'ri syadidu bayadis thiyabi la yura alaihi atharu safar. Datang tiba-tiba seorang laki-laki, hitam sekali rambutnya, putih sekali bajunya, tidak kelihatan tanda-tanda perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu min ahad, tapi di antara penduduk Madinah gak ada yang kenal. Nah, itu ada yang menjelma menjadi manusia untuk menjumpai Rasulullah. Nah, ketika menjelma itu yang melihat bukan hanya Nabi, tetapi juga para sahabat. Wa ghairuha, dan juga dalam wujud selain manusia, ada yang dalam wujud asli atau wujud nyatanya, gitu ya, wujud asalnya. Wa qad tawatara khabaru dzalika, dan berita tentang itu sudah mutawatir, meyakinkan. Wala yumkinuna an nasifal malaikata illa bima warada 'anil ma'sum sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tidak mungkin bagi kita untuk mensifati, ya, menjelaskan tentang karakteristik malaikat kecuali berdasarkan apa-apa yang bersumber kepada yang terjaga, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Binaklin sahihin, dengan penukilan yang sahih. Ya, jadi kita tidak boleh ngarang, gitu ya, atau menyemat-nyematkan nama sendiri. Ya, tidak boleh. Meskipun bisa jadi benar, gitu ya, tetapi tidak perlu kita duga-duga atau kita kira-kira. Misalkan di hadis disebutkan ada malaikat yang bertugas menunggui atau menjaga gunung. Ketika Nabi itu dakwah ke Taif, ditolak, kemudian pulang istirahat sambil ngobati kakinya yang terluka karena dilempari batu. Nah, ini Nabi itu dulu dakwah sampai terluka, dilempari batu, ditolak dakwahnya, diusir. Saya ngisi di Gumiwang, alhamdulillah belum pernah dilempari batu atau ditolak. Paling-paling cuma jamaahnya saja, nggak banyak, gitu ya. Jadi ngono kok bisa sambat ya kebalan tenan. Ini opone ketimbang perjuangan Kanjeng Nabi. Nah, itu jauh sekali. Nabi itu ke Taif itu perjalanan 70 mil, gitu, jalan kaki, cuma berdua ditemani sama Usama bin Zaid. Dakwah di Taif itu bukan kemudian naik mimbar terus ngomong sekali ditolak pulang, bukan. Beliau itu gerilya selama 1 bulan, Pak. Door to door keliling kayak jamaah tabligh itu. Selama 1 bulan keliling di Taif, ternyata tidak ada satupun orang yang mau masuk Islam. Kalau ini kan sudah masuk Muhammadiyah, ini yang sudah hadir itu sedang itu. Nah, dakwah ini kita itu sudah sudah mudah. Nah, kembali ke sini lah ya. Kemudian wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hakikat tentang siapa, bagaimana, seperti apa, berapa malaikat itu Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang tahu. Kita tidak tahu jumlahnya berapa, nah itu kita tidak tahu. Sangat banyak, yang jelas sangat banyak.
Demikian tentang iman kepada malaikat. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, lanjut. Pokoknya dapat 2 tema ini. Saya lanjut saja. Seperempat jam. Al-imanu bil kutubi, iman kepada kitab-kitab Allah. Ini rukun iman yang ketiga, ya. Rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yajibu alaina an nu'mina bi anna Allah azza wa jalla anzala kutuban ala rasulihi. Kita harus mengimani bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitab kepada para utusannya, kepada para rasulnya. Untuk apa kitab-kitab itu diturunkan? Li islahil basyari fi dinihim wa dunyahum, untuk memperbaiki atau untuk kemaslahatan manusia dalam hal urusan dunia maupun agama. Maka yang namanya Al-Quran itu bukan hanya untuk kemaslahatan agama, tetapi juga untuk kemaslahatan dunia. Maka semua yang diperintahkan, semua yang dilarang, semua yang dituntutkan itu adalah untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia, dunia maupun akhirat. Berpaling dari Al-Quran sudah jelas pasti tidak akan maslahat. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Siapa yang berpaling, ya, yang tidak mau mengikuti peringatan dari Allah, maka akan mendapatkan kehidupan yang carut marut, sempit, kacau. Itu sudah pasti. Kita lanjutkan. Minha, di antara kitab-kitab itu Az-Zabur, yaitu Zabur li Dawud untuk Nabi Dawud, wa Tauratul li Musa, dan Taurat untuk Nabi Musa, wal Injilu li Isa, dan kitab Injil untuk Nabi Isa, wal Qur'anu li Muhammadin khatamin nabiyyin alaihi wassalatu wassalam, dan Al-Quran adalah untuk Nabi Muhammad, penutup para nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara kitab-kitab yang disebutkan. Iman kepada kitab ini juga seperti iman kepada malaikat tadi. Ada yang global, ada yang tafsili. Secara global kita mengimani bahwa setiap rasul-rasul itu diberikan pedoman hidup, pedoman syariat, kitab-kitab. Nah, cuma nama-namanya yang disebutkan atau yang kita ketahui berdasarkan dalil itu ya hanya nama-nama ini: Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Adapun Nabi Ibrahim tidak disebutkan kitabnya apa, hanya disebutkan Suhuf, ya kan? Suhufi Ibrahim wa Musa, lembaran-lembarannya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Sedangkan Musa itu memiliki kitab juga namanya Taurat. Maka boleh jadi seorang nabi dan rasul itu dia mendapatkan suhuf, juga mendapatkan kitab. Nah, apakah Ibrahim punya kitab? Wallahu a'lam. Ada kemungkinan Ibrahim punya kitab, sebagaimana Musa punya kitab juga. Karena Musa itu disebut punya suhuf, Ibrahim juga disebut punya suhuf. Nah, itu kemungkinan. Tapi kita tidak menetapkan. Kita tidak menetapkan Ibrahim juga punya kitab. Nah, kita tidak menetapkan begitu. Tapi bisa jadi berdasarkan ini perbandingan informasi gitu ya. Nah, begitu. Sama juga dengan beberapa nabi yang seperti Nabi Sulaiman, ya, Nabi Dawud, ya. Beberapa ada yang meyakini beliau-beliau itu memiliki kitab Nabi Sulaiman, tetapi yaitu dugaan-dugaan. Nah, kita tidak menetapkan. Terus wa annal Qur'ana kalamullahi wa akhirul kutubil munazzalati wa annahu yastamilu ala ma lam yastamil alaihi ghairuhu min asy-syara'i wa makarimil akhlaqi wa fadailil ahkam. Dan bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah
dan merupakan kitab yang paling terakhir diturunkan, dan bahwa Al-Quran itu mencakup apa yang tidak dicakup oleh kitab-kitab selain Al-Quran, ya, baik dalam hal syariatnya, dalam hal kemuliaan akhlaknya, maupun kesempurnaan hukum-hukumnya. Maka dengan keyakinan kita, Al-Quran ini merupakan kitab yang tuntunannya paling sempurna, syariatnya paling sempurna, kemudian tuntunan akhlak, adab, etikanya paling sempurna, hukum-hukumnya juga paling sempurna. Meskipun mungkin beberapa hukum itu terkesan bagi kita itu ada kesan mungkin sadis gitu ya, kisos, potong tangan gitu kan, mungkin, tetapi itu yang paling sempurna. Kalau pilih hukum selain itu udah pasti tidak akan namanya sempurna, itu ya sudah purna gitu ya. Dikurangi tidak sempurna, ditambahi tidak sempurna. Sempurna itu udah pas, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Nah, tambah peringatan, yajibu alaina an nu'mina bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwal Qur'an. Kita wajib mengimani dengan apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad berupa Al-Qur'an. Wa ma tawataral khabaru anhu tawaturan sahihan, dan apa-apa yang beritanya telah meyakinkan, ya, tawatur, mutawatir gitu ya, riwayatnya jalur-jalur yang banyak, ya. Mustawfiyan lisurutihi wa inna ma yajibu li'tiqadu ala ma huwa sahihun fi dzalika faqat. Dan yang diwajibkan untuk diyakini, ya, kita wajib untuk meyakini itu adalah hal-hal yang memang disebutkan secara tegas, ya, disebutkan secara tegas berdasarkan dalil yang tegas. Wala tajuzu ziyadatu, tidak boleh ditambah-tambah. Ala ma huwa qat'iyyun bidhanniyyun, sesuatu yang sudah pasti dengan meyakinkan kok ditambahi dengan sesuatu yang sifatnya dugaan, tidak boleh. Jadi menduga-duga tidak boleh. Kalau bisa jadi ya mungkin saja, tapi kalau kemudian ya karena kemungkinan itu ada, maka kita meyakini ada, tidak bisa. Karena itu masih asumsi atau dugaan. Nah, jadi kita nggak perlu menerka-nerka Nabi Ibrahim punya kitab, ya, tidak perlu menerka. Atau nama-nama Nabi atau anak kitab-kitab yang lain kita nggak perlu menerka-nerka. Kadang orang itu kan godak gadoke gitu ya. Godak gadoke. Dulu di Jogja itu ada yang menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman itu adalah sebenarnya Nabi Sulaiman gitu ya. Terus kuil Sulaiman itu adalah Ibrahim. Ratu Bilqis itu adalah Candi Boko yang ada di Prambanan. Itu dulu. Dan itu dokter matematika kalau tidak salah, bisa UGM. Pernah ngisi juga di Magelang waktu itu, ya pinter nih gadong-gadong tapi jelas ngawur gitu ya. Jadi dulu ada, dan bukunya sempat viral di Jogja terutama lah. Tapi sekarang sudah tidak dibahas lagi, ya. Atau gadong-gadong kayak mungkin saja Siddhartha Gautama ini nabi so wae lho, utawa siapa lagi itu ya, pokoknya mungkin saja gitu. Ya kalau kemungkinan itu mungkin saja, tapi ya tidak usah diduga-duga terlalu kuat gitu. Tidak boleh kita menambah-nambah dan mengurang-urang. Yang tidak disebutkan ya sudah, kita iman saja secara global bahwa ada nabi-nabi selain Nabi yang 25, ada kitab-kitab selain kitab yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Karena para nabi itu rata-rata, anak para rasul itu rata-rata diberi kitab, yang diberi syariat gitu. Kemudian mana tadi? Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, innadz-dzanna la yughni minal haqqi syai'an. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna
terhadap kebenaran. Ya. Jadi sesuatu yang hak itu tidak dicapai dengan dzan, tetapi dicapai dengan dalil yang jelas. Terus wa syartu sihhatil i'tiqadi fi dzalika alla yakunu fihi syai'un yamassu tanziha wa 'uluwal maqamil ilahi an musyabahatil makhluqin. Fa in warada ma yuhimu zahiruhu dzalika fil mutawatiri wajib al-i'radu anhu bit tasrih lillahi fil ilmi bi ma'nahu ma'al i'tiqadi bi anna zahiru ghairul murad au bi ta'wilin taqumu alaihi al-qara'inu al-maqbulah. Adapun syarat yang benar, ya, syaratu sihhatil i'tiqad, adapun syarat yang benar tentang keyakinan atau kepercayaan, akidah itu maksudnya dalam hal iman kepada malaikat itu ialah jangan sampai ada sesuatu yang mengurangi keagungan dan ketinggian atau keluhuran Allah, ya. Jangan sampai ada sesuatu yang mengurangi ketinggian dan keluhuran Allah. Nah, kalau kita itu mau membuat hal baru, mungkin maksudnya ingin menyempurnakan, tapi jadinya malah tidak sempurna. Contohnya dulu saya pernah dapat contoh yang bagus sih, tapi kok lupa sih. Jadi ada niatan ingin menyempurnakan, tetapi pada akhirnya malah tidak menyempurnakan, tapi malah mengurangi. Kalau tidak berdasarkan dalil, tapi hanya duga. Saya lupa ini contohnya dulu ada yang pas ya. Kemudian sehingga ya ada kata terdapat ya mayuhimu zahiruhu dzalika, ya, ungkapan, kalimat, pemikiran atau dugaan yang kesan zahirnya itu mengarah kepada arti yang merendahkan keluhuran Allah, ya, meskipun berdasarkan berita, dalil, hadis yang sahih dan meyakinkan, wajib al-i'radu anhu bit taslim. Kita harus menepisnya dan menyerahkan kepada Allah ilmunya dan maknanya. Ma'al i'tiqadi, dengan dibarengi keyakinan bi anna zahir, disebutkan dalam Al-Quran Allah kemarin itu ya, bab yang kemarin bulan yang lalu, Allah itu disebutkan yadullah, Allah memiliki tangan, gitu ya, Allah memiliki tangan. Kalau dalam pemahaman diterjemah Madiyah, ya kita diwajibkan untuk mengimani adanya tangan Allah, begitu. Tetapi jangan sampai muncul pemikiran terus membayangkan tangan, walaupun dalil-dalil itu menjelaskan qulubu bani Adam baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Hatinya manusia itu ada di tengah-tengah dua jemari di antara jemarinya Allah. Nah, jadi kan Allah punya jemari, gitu kan. Tapi jangan sampai ada bersitan bayangan, simpulan, apalagi ya, seperti apa bentuknya jarinya, belahan jarinya. Nah, kalau muncul bayangan seperti itu, maka buang jauh-jauh, hilangkan, jangan sampai diyakini. Kembalikan kepada Allah. Kita hanya meyakini bahwa yadullah, ada tangan Allah. Masalah bagaimana, seperti apa, terus kenapa Allah punya tangan, itu hilangkan semua. Maka pikiran-pikiran seperti bentuk, wujud, gambaran itu tadi harus ditepis, ya, al-iradu anhu, ditolak,
bitaslimi lillahi, kemudian pasrahkan kepada Allah fil ilmi, dalam hal ilmu, bimaknahu, dengan maknanya, makna yadullah itu pasrahkan saja sama Allah. Tapi kita enggak menolak adanya dalil itu. Ma'ani i'tiqadi, dibarengi dengan keyakinan bi anna zahir, bahwa tadi pikiran yang muncul itu ghairul murad, bukan yang diinginkan daripada pengertian ayat tersebut. Ya, jadi bayangan kita itu bukanlah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Au bi ta'wilin taqumu alaihi al-qara'inu al-maqbulah, atau ditakwil menurut qarinah, ya, menurut berdasarkan alasan-alasan pembanding-pembanding yang bisa diterima oleh dalil yang lain. Maka di sini kecenderungan Muhammadiyah itu menerima, tetapi tidak apa adanya juga. Kalau dalil itu menunjukkan kepada, ya, makna yang berpotensi merendahkan kedudukan Allah atau tasbih menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka ditakwil. Sehingga di Muhammadiyah menjadi ada dua versi ustadz gitulah ya, ada dua versi guru. Satu yang menerima abadanya tanpa takwil, kemarin sudah pernah saya sampaikan, itu yang dominan ya, kecenderungannya mungkin asari ya, asari atau salafi lah gitu, kira-kira seperti salafi. Disebut yadullah, ya berarti Gusti Allah duwe tangan, itu gabungan tangan. Nah begitu. Dia dan diterima padanya, tidak perlu mendetailkan dan mendeskripsikan lebih jauh. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, ada yang memilih untuk mentakwil karena meyakini Allah memiliki tangan itu berarti ada penyerupaan kepada makhluk. Karena makhluk punya tangan, sehingga kemudian itu bisa membuat orang itu membayang-bayang atau menerka-nerka wujud Allah, dan itu nggak boleh. Sehingga ditakwil yadullah itu diartikan atau ditakwil kepada makna bukan tangan secara hakiki, tetapi itu kiasan, kinayah, majas untuk mengungkapkan kekuasaan atau ilmu atau kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua-duanya diakomodir di Muhammadiyah. Nah, saya pribadi gitu tergantung kepada bagaimana kondisi kita masing-masing. Kalau misalkan kita itu cenderung kepada memaknai yadullah kemudian bayang-bayang ke Gusti Allah, maka lebih baik takwil saja. Karena kalau sudah sampai bayang-bayang ke Gusti Allah, berarti dia menyerupakan Gusti Allah dengan makhluk, karena kita tidak mungkin membayangkan sesuatu kecuali berdasarkan apa yang pernah kita lihat. Sedangkan yang pernah kita lihat adalah makhluk, gitu kan? Gak mungkin, kita kan gak lihat Allah. Nah, tetapi kalau menerima padanya yadullah itu kemudian tidak menyebabkan kita itu menyerupakan Allah, gak ada unsur tasbih, maka ya sudah terima padanya saja, gak usah ditakwil. Maka kalau di pengajian ada yang bertanya, kok saya dengar pengajian di YouTube begini mas, gini. Nah, kalau jenengan misalkan Gusti Allah kagungan asta pripun? Iya, Gusti Allah di tangannya juga apa gitu. Nah itu berarti mas pikirannya Gusti Allah tangan, nah tangan itu seperti maaf. Maka yadullah itu kemudian saya artikan dengan takwil. Maksud dengan yadullah itu bisa bermakna ilmu, bisa bermakna kekuatan, kekuasaan, kemahabesaran. Misalkan ada hadis itu yadullahi ma'al jama'ati, tangan Allah bersama jamaah, maka maknanya di situ adalah pertolongan Allah. Yadullahi mabsutotan, tangan Allah itu terbuka, itu berarti maksudnya apa? Kemurahan dan kedermawanan Allah, ditakwil begitu. Karena ketika disampaikan secara tekstual terbayang-bayang tentang wujud tangan. Nah, ini berarti ditakwil. Tapi kalau nggak muncul gambaran tentang tangan itu, maka biarkan saja, nggak usah ditakwil. Kalau saya biasanya saya kembalikan ke masing-masing. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kita sudah membaca 2 bab
dari kitabul iman, yaitu iman kepada malaikat dan iman kepada kitab-kitab Allah. Insya Allah pertemuan berikutnya iman kepada Rasul. Kiranya ada yang mau ditanyakan, kalau tidak, alhamdulillah kita sudah. Moga Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memikirkan sesuatu yang goib itu menurut saya sulit. Cuma ketika yang di dalam pembahasan iman kepada malaikat, saya ingat waktu di SD dan punya SD dulu kan ada pelajaran iman kepada malaikat. Malaikat kan wajib diketahui ada 10, termasuk juga iman adanya Nabi dan Rasul. Ya wajib diketahui ada 25 Nabi dan Rasul. Maka kemudian menjadi kebaikan kalau wajib diketahui berarti kan seharusnya ada semacam tes. Ya kan tes semacam tes kalau ada itu kebaikan. Ya apalagi tadi saya baru mendengar kalau tadi malaikat siapa tadi yang hadisnya ada tapi Israel ya lihat itu. Nah, itu kalau memang ada tes besok kan susah. Tapi maksudnya lebih jauh dari itu, ini bagaimana cara mikir yang benar biar tidak terlewat. Sebab kalau mikirnya terlalu jauh juga kadang terlalu juga ya maksudnya begitu. Mungkin kita terbiasa membaca kitab di sana kan Allahumma ghfir khotoyaya bil ma'i wal salji wal barad. Kan hamba Allah manusia memohon Allah untuk mencuci kesalahan kita dengan air, salju atau embun. Kan kita tidak mungkin membaca dosa lagi kembali itu kan. Nah maka dari itu kira-kira bagaimana mikir yang benar tentang iman kepada malaikat dan iman kepada Rasul itu kira-kira yang wajib dikira ada 25 Nabi dan Rasul itu ada hadisnya pada yang kemudian satu lagi saya lupa melihat di YouTube atau di Instagram malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap 300 kiri 300 kanan bentangan sayapnya itu bisa menjangkau Masyriqi wal Maghrib dan yang lain begitu. Ada lagi yang punya sayap lebih banyak lagi malaikat apa ya Srofi atau apa saya lupa. Nah, apa cerita yang semacam itu ada dasarnya apa enggak itu? Sebab seringkali yang di Instagram atau YouTube itu ditambahin video-video apa Isra ini ya dasarnya apa dari dokim apa itu kan jadi kadang-kadang apa namanya meracuni pola pikir kita. Itu Pak Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Tadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sebenarnya kita memang tidak dituntut untuk memikirkan terlalu jauh Pak, tentang hal yang gaib itu. Kita hanya diperintahkan untuk beriman. Nah, beriman ya berdasarkan dalil-dalil. Dan kemarin sudah ada peringatan bahwa akal kita memang tidak akan mampu. Keghaiban malaikat itu lebih gaib daripada jin dan setan. Gaib itu kan bertingkat-tingkat Pak. Gaib itu bertingkat-tingkat. Di antara gaib segaib-gaib yang paling gaib ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan bermaksud makhluk gaib, bukan, karena Allah bukan makhluk gitu ya. Tapi bagi kita ini gaib. Gaib itu adalah wujud nyata tetapi tidak zahir ya, tidak ada di hadapan kita sekarang. Nah ini yang tidak hadir saat ini itu ya semuanya makhluk gaib ini bagi kita. Yang biasanya hadir nyata, Bapak itu ada, tapi sekarang tidak datang, namanya gaib. Makanya kalau absen di pondok itu kan hadir gaib gitu kan. Gaib itu anaknya nyata, ada dia terdaftar, tapi tidak ada di sini, itu gaib namanya. Nah, malaikat itu kegaibannya lebih gaib daripada jin.
lebih gaib. Karena jin sendiri tidak melihat malaikat, tidak melihat langsung. Kalau jin melihat malaikat ya insya Allah beriman kabeh. Terus jadi wong ingkar ya gitu ya. Kita pun mungkin kalau bisa melihat malaikat itu ya nggak akan maksiat itu. Biar maksiat wong di delok terus. Nah jadi memang kita tidak dituntut untuk mengimani lebih jauh tentang hakikat wujud malaikat. Jadi tidak perlu terlalu dibayangkan dan tidak akan dites, insya Allah ya, tidak akan dites. Tidak tahu namanya pun tidak ada masalah. Minimalnya kita itu beriman pada malaikat pada level pertama saja, mujmalan, globalan. Pokoknya yakin Gusti Allah ki duweni makhluk sing diarani malaikat. Malaikat ki sono tugas-tugase apa wae? Mbok pokoke ana. Tugasnya ono piro ora apal, kita diwaca karo ustaz ning gua aku ora kelingan. Itu enggak apa-apa, Pak, enggak ada masalah. Jeneng-jenenge malaikat ora apal aku ning kelingan Jibril. Nah, gitu, itu tidak apa-apa. Dan kita tidak perlu menetapkan ada nama-nama selain nama-nama yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Walaupun saya tidak ingin kaku kemudian lebih enak itu kan Israel tadi, roket ati tadi. Nah itu untuk memudahkan penyebutan saya berpegang kepada beberapa pendapat ulama dan mungkin juga sabda Rasulullah bahwa tentang berita-berita Israiliyat itu boleh saja dipakai, boleh saja dibuang selama tidak bertentangan dengan dalil yang tegas. Nah, tentang penyebutan Israel untuk malaikat maut itu kan dari Israiliyat, tetapi saya kira ya tidak ada pertentangan dengan malaikat maut lah gitu. Itu mungkin nama lain atau persamaan atau istilah di Al-Quran itu malakul maut, tapi istilah di kitab Taurat itu adalah Israel mungkin saja. Jadi penamaan-penamaan itu kita nggak usah nambah-nambah, tapi kalau yang sudah tenar atau sudah terlanjur ada, ya sudah biarkan saja. Nggak perlu terlalu menguras energi untuk ini adalah istilah yang salah terus dari satu kajian khusus membid'ahkan penyebutan Israel. Orang dadi madrasah kalau pesantren nak bahas ya. Nah itu kita tidak terlalu berbelit ya dalam hal itu. Jadi nggak perlu khawatir, tidak ada tes insya Allah. Besok juga akan ketemu langsung sama Muka Nakir itu. Bahkan yang tidak beriman pun akan ketemu itu. Jadi itu yang pertama. Dan untuk supaya tidak salah memahami ya tidak usah terlalu dipikirkan. Kita fokus kepada memikirkan hal yang memang kita diperintahkan tentang kainat alam semesta, tentang memperbaiki amal kita, tentang apakah iman kita itu sudah memiliki korelasi dengan keimanan. Ada buku bagus itu, buku-bukunya Hamka, Kesepaduan Iman dan Amal. Ya, walaupun saya belum selesai tapi dapat separuh itu ada maksud Buya Hamka itu menjelaskan tentang apa korelasi hubungan antara iman dengan amal. Karena banyak orang itu beramal dan tidak ada hubungannya sama iman. Karena nyambung gitu, nggak connect amalnya dengan imannya. Nah, lalu yang kedua tentang apa tadi? Yang malaikat Jibril punya sayap dan berita itu ada hadisnya. Itu ada hadisnya disebutkan memiliki sayap sekian ratus dengan bentangan dari ufuk timur sampai ufuk barat. Itu ada dari dalilnya ada. Cukup banyak sebenarnya keterangan tentang hadis itu. Sepanjang hadisnya itu sahih, maka boleh diyakini. Allah demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.